Jadi kalau dengan cara ini kita bisa memaintain itu margin yang bagus. Kemudian selain dari ini ini harga, kita juga menjamin itu semua prasarana kita itu di-maintain setiap tahun dengan baik. Ini akan menjamin itu produksi kita semua akan tidak ada losses, semua bisa dikirim ke pabrik. Jadi kemudian kalau di kebun kita juga melakukan itu mekanisasi supaya mengurangi biaya tenaga. Kalau dengan cara ini kita bisa mengurangi cost kita. Jadi cost kita akan terjaga lah. Oke, ini menarik nih, digarisbawahi mekanisasi nih. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, mekanisasinya ini lebih konkretnya masalah apa? Mungkin ada mekanisasi dalam pemupukan, mungkin ada efisiensi dalam pemanenan, atau mungkin ada apa yang dilakukan sehingga produktivitas ini bisa terjaga dan mungkin bisa di atas rata-rata dari kompetitor nih Pak. Oke, kalau mekanisasi yang kita lakukan di lapangan itu termasuk itu mekanisasi dengan pemupukan. Itu sudah kita jalankan. Kemudian kalau untuk panen kita juga lakukan itu semi mekanisasi. Jadi semi mekanisasi itu berarti itu traktor itu sudah bisa langsung masuk ke lapangan untuk mengangkut buah itu. Jadi tidak perlu pemanen yang langsir buah itu secara manual. Jadi ini akan mengurangi tenaga pemanen. Jadi tenaga pemanen keterampilan mereka ialah panen, bukan langsir buah. Jadi kalau dengan cara ini itu akan sangat membantu. Mekanisasi yang kita lakukan juga termasuk kita sekarang ini banyak yang pakai drone. Drone ini untuk sensor pokok. Ini juga tidak perlu dilakukan secara manual lagi. Ini adalah contoh-contoh mekanisasi yang kita sudah lakukan. Oke. Jadi salah satunya juga pakai alat mesin untuk melakukan pemupukan, juga melakukan mesin untuk panen, dan juga ini ya, menyiapkan drone untuk mengambil data pokok buah ya, sehingga nggak ada yang istilahnya telat panen, mungkin seperti itu ya Pak ya? Oke. Dan sekarang kita juga lihat misalnya untuk pakai angkong yang bisa pakai motor itu. Jadi itu akan sangat membantu itu pemanen untuk langsir buah di tempat di mana itu traktor masih belum bisa masuk. Jadi kita sudah ke arah sini. Oke. Jadi tentunya mekanisasi ini juga meningkatkan produktivitas dan juga endingnya pasti net profit margin juga naik ya, karena kan juga less manpower ya. Oke. Nah, tadi saya ada satu nih Pak yang saya tertarik. Tadi kan memang ada hal yang tidak bisa dikontrol, yaitu harga, dan ada hal yang bisa dikontrol. Salah satunya kan volume, dengan mempertahankan volume. Nah, kira-kira dengan mempertahankan volume dan ingin menambah volume, ini kan ada dua cara nih Pak, biasanya dengan organic growth, mungkin menambah luasan kebun, menambah petani plasma, atau mungkin dengan cara unorganic growth, yaitu dengan cara akuisisi kebun-kebun di sekitar kebun yang sudah ada. Nah, ini kira-kira nih Pak, kan saya lihat juga STAA sendiri kan punya cash yang cukup lumayan nih. Nah, kira-kira ada pemanfaatan ke arah situ nggak Pak untuk unorganic growth, atau mungkin lebih prefer ke organic growth, atau seperti apa? Oke. Sekarang ini kalau kita mau akuisisi itu greenfield land itu sudah sangat susah. Jadi biasanya di sini karena pengalaman kita dari awal dari 507 hektar, kebanyakan itu kita akuisisi. Jadi kita sudah banyak pengalaman dalam akuisisi dan rehabilitasi kebun yang kita beli. Jadi ke depannya kita juga akan
mengikut arah ini untuk mengakuisisi kebun yang berdekatan dengan kebun kita sendiri, di mana kita bisa dapat sinergi yang lebih banyak. Jadi memang ke depannya adalah inorganic growth yang kita harapkan. Oke. Nah, dengan kondisi inorganic growth, Pak, sedangkan kan kita tahu nih bahwa kondisi harga CPO lagi mahal. Ini berpengaruh nggak, Pak, dengan harga akuisisinya? Apakah inorganic growth ini akan dilakukan pada waktu nanti harga CPO cenderung berada di bawah, atau memang ini adalah momen yang tepat untuk melakukan anorganic growth? Oke, kalau untuk inorganic growth ini, saya pikir tidak ada kapan-kapan adalah waktu yang tepat. Kerana walaupun misalnya harga CPO tinggi, apabila kita buat satu feasibility study, kita pasti, dan semua orang juga tahu, harga tinggi itu cuma sementara saja. Itu ada cycle-nya. Jadi kita pasti tidak akan pakai harga yang tinggi untuk mengakuisisi. Kita pakai harga yang average lah, yang kita bisa lihat dalam 20 tahun ini, average-nya berapa, dan kondisi lahan itu bagaimana. Kita akan lakukan due diligence yang sempurna supaya kita bisa buat satu pengkajian yang baik. Jadi saya pikir harga CPO rendah atau tinggi tidak ada pengaruh. Jadi kapan-kapan adalah waktu yang tepat untuk mengakuisisi. Yang penting itu lokasinya berdekatan dengan kebun kita ataupun PMKS kita, di mana kita bisa dapat sinergi. Oke, menarik ya Pak ya. Berarti kalau boleh saya bilang, ya kita nggak akan pernah maju kalau kita nggak berani maju. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Dan memang yang diperhatikan di sini adalah lebih ke arah faktor sinergi ya. Mungkin bisa dibantu jelasin dari Pak Edward, ini sinergi yang seperti apa sih yang diharapkan dengan adanya akuisisi kompetitor di sekitar kebun dari STAA sendiri ini? Ya, misalnya kita mengakuisisi kebun kebun tetangga di suatu lokasi, di mana itu manajemen kita yang di lokasi tersebut sudah mengetahui sosial di sana, para toko sana, topografi sana, kira-kira pasti sama kan setengah tetangga, apa yang applicable di kebun kita di sini sama tetangga itu pasti akan sama. Dan juga dengan gitu kita juga bisa membangun sebuah pabrik yang bisa memproses buah dari dua kebun tersebut. Kita akan mencapai economy of scale yang lebih bagus dan ujung-ujungnya akan lebih cost efficient. Oke, nah ini tadi satu hal yang saya notice yang lebih dekat dengan pabrik. Nah tadi kan saya juga notice nih di awal bahwa pabrik STAA ini kan lebih dari satu, di mana pabrik STAA ini kan kalau nggak salah tadi jumlahnya hampir mendekati jumlah kebunnya. Berarti strategi STAA ini membuat pabrik satelit mendekati kebun sehingga untuk menghemat ongkos logistik mungkin ya? Ya betul. Soalnya kan kalau dengan membangun pabrik ini di kebun tersebut akan mengurangi logistik yang cukup signifikan. Soalnya contoh bila kita mentransport TBS anggap 100%, setelah kita ekstraksi CPO kan hanya akan 20%. Jadi akan ada penghematan sekitar 20-80% dalam biaya logistik. Oke, ya buat teman-teman yang belum tahu, TBS itu buah sawit utuhnya itu ya, yang biasanya difoto buahnya gede-gede. Nah, ekstraksi yang di sini dimaksud itu dari buah itu udah dilakukan proses sehingga jadi CPO ya Pak ya? CPO, ya. Pabrik midstream yang dimiliki oleh STAA ini diharapkan bisa efisien dalam hal logistik, di mana yang volume buah yang gede-gede itu ketika dibentuk dalam bentuk CPO tentunya kan volumenya lebih kecil, sehingga dengan jumlah tonase yang sama
memerlukan volume kendaraan yang lebih kecil. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi supaya contoh kasarnya TBS kamu perlu 100 truk, tapi kamu kalau udah ekstraksi ke dia hanya perlu 30 truk gitu aja lah. Secara contoh Oke, kasar. jadi ini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada isu-isu BBM naik, itu tentunya kan akan mempengaruhi sedikit banyak harga CPO dan akan mempengaruhi margin. Tapi dengan punya pabrik-pabrik satelit ini, harusnya pengaruh BBM naik ini bisa terkontrol ya dari STA sendiri ya. Oke, menarik Pak. Nah, dengan tadi saya juga ada notice masalah pupuk nih, di mana STA ini kan selalu concern pupuk ini harus 100%, nggak boleh ada curi-curi pupuk, walaupun harga pupuk ini mahal ataupun murah, karena ujung-ujungnya larinya adalah ke volume gitu kan Pak. Nah, dengan harga pupuk sekarang yang hampir naik 30%, kira-kira seberapa sensitif sih harga pupuk ini terhadap margin STAA per hektarnya? Apakah dengan kenaikan pupuk 30% ini serta-merta menjadi satu permasalahan bagi STAA, ataukah udah ada jalan keluarnya nih Pak dengan harga pupuk yang terus naik nih? Ya, harga pupuk naik itu pasti akan cost kita pasti akan naik. Ini mempengaruhi semua perusahaan lah. Jadi memang kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi yang penting itu harus memastikan tidak ada pembaziran. Jadi apa pupuk yang masuk itu benar-benar masuk ke lapangan. Jadi tidak ada dicuri oleh orang ataupun hanya pupuk di tepi jalan saja. Jadi kita selalu memastikan itu pengawasan yang ketat oleh asisten dan manager lah. Jadi kalau kita bisa melakukan hal-hal seperti ini, akhirnya performance kita akan lebih bagus lah. Jadi ujung-ujungnya yang penting adalah pengawasan. Pengawasan itu dari bawah sampai ke HO. Jadi kita selalu lakukan ini dengan baik lah. Ya, Nah, soalnya apakah dengan mekanisasi pemupukan itu sendiri juga bisa mengefisiensikan pemakaian pupuk, Pak? Tidak. Efisiensi, kalau jumlah pupuk yang kita lakukan itu baik dengan manual maupun itu mekanisasi, itu tetap sama, itu jumlah pupuk. Cuma kita bisa hemat itu tenaga dan kita bisa pastikan itu pupuk di aplikasi di semua pokok lah. Jadi itu tidak ada dengan mekanisasi. Ya. Oke, jadi kasarannya jumlah pupuknya sama, cuma dengan mekanisasi ini diharapkan benar-benar pupuk ini nggak menyebar kemana-mana, tapi langsung ke sumber pokoknya sehingga nggak ada waste gitu ya Pak ya. Jadi jumlah pupuknya sama, diharapkan yang diserap oleh sawit-sawit ini juga dalam jumlah yang optimal ya. Jadi nggak ada waste yang terbuang. Misalkan nih kalau nabur manual mungkin banyak waste-waste yang mungkin nggak tepat sasaran, mungkin seperti itu ya Pak ya.